Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perilaku kendaraan di perlintasan kereta api JPL 41 Mojokerto. Ya. Adapun materi ini akan membicarakan tentang bagaimana sebenarnya fakta di lapangan terkait dengan JPL 41 Bypass Mojokerto, dengan keberadaan ada jalur ganda, kemudian berapa lama penutupan palang pintu kereta api, kemudian berapa lama kendaraan itu mengalir setelah palang pintu dibuka, dan beberapa persoalan-persoalan di lapangan seperti apa. Karena ini sangat menarik, di mana jalan ini jalan nasional, arteri primer, ya. Sementara kereta api adalah sudah mulai diterapkan dengan jalur ganda. Nah, di bagian terakhir saya sampaikan tentang setelah mengulas, saya menyampaikan berbagai usulan-usulan bagaimana sebaiknya menghadapi kondisi jalur ganda rel kereta api ini pada jalur jalan bypass Mojokerto, karena ini adalah jalan nasional. Ada beberapa usulan-usulan yang saya sampaikan. Oleh karena itu silahkan disimak sampai habis. Sekian, silahkan, mohon. Para pemirsa, ini adalah pantauan kami di JPL 41 Mojokerto. Tampak kereta datang dari arah timur, ya, dari arah Surabaya menuju ke Mojokerto Kota atau Jombang, ya. Nah, setelah kereta api melintas, palang pintu dibuka, kemudian kendaraan sudah mulai bergerak melaju sesuai dengan arahnya masing-masing, baik dari arah Surabaya ke arah maupun dari arah Jombang, ya. Nah, ini tampak dua orang ini salah satu merupakan bagian dari anggota tim kami di dalam pekerjaan untuk pemantauan pekerjaan RKL RPL namanya. Kami mendapatkan pekerjaan ini selama 3 tahun, jadi mulai dari persiapan konstruksi, saat konstruksi maupun saat operasional untuk jalur ganda rel kereta api. Para pemirsa, kendaraan berat lalu lalang di perlintasan kereta api, memang kendaraan berat ini kecepatannya tidak bisa tinggi, ya, dan kebetulan ya memang di perlintasan ini ada rel sehingga kecepatannya tidak bisa tinggi, ya. Memang seperti itu, ya, di dalam meninjau kondisi perkerasan jalan, perlintasan sebidang dengan kereta api itu merupakan bagian dari kondisi jalan yang tidak sempurna sesuai dengan standar ASTM PCI, Pavement Condition Index, ya. Tampak para pemirsa di sini bis, kemudian sepeda motor, kemudian kendaraan berat, mobil penumpang berlalu lalang di sini, dan ini menunjukkan antrian yang panjang setelah ditutup perlintasan ini kurang lebih 3-4 menit, ya, plus minus 3,5 menit. Ini seperti itu. Nah, ini tim kami, tim RKL RPL sedang memantau kondisi bagaimana saat operasinya jalur ganda kereta api. Para pemirsa, tentunya ini sangat menarik keberadaan jalur ganda ini, perlintasan sebidang dengan jalan arteri primer seperti yang ada di bypass Mojokerto ini. Jadi lalu lintas jalan rayanya sangat tinggi, sementara frekuensi perlintasan kereta api juga menjadi semakin tinggi karena adanya jalur ganda. Ini tentunya perlu diantisipasi ke depan. Sebenarnya bagaimana mengatasi persoalan antrian di JPL perlintasan sebidang ketika kereta api ketemu dengan jalan nasional arteri primer, di mana kendaraan sangat tinggi sekali, ya. Tampak di sini
walaupun sudah dibuka palang pintu beberapa menit yang lalu, masih saja antrian-antrian yang panjang terjadi, terutama yang dari arah selatan. Kalau dari arah utara, dari arah Surabaya, relatif antri tetapi tidak terlalu panjang. Namun demikian ketika dari selatan ini sangat tinggi sekali, karena memang ini situasinya saat pagi, sehingga banyak orang yang melakukan pergerakan ya dari selatan menuju ke utara ke arah Surabaya, sehingga antrian panjang tidak terelakkan, bahkan dimungkinkan ya, sekali lagi dimungkinkan seandainya nanti jalur ganda ini ya, ini yang sudah nampak di gambar sisi kanan itu, maka frekuensi akan meningkat jalur ganda itu, sehingga kemungkinan antriannya akan semakin panjang, mengingat lalu lintasnya juga sangat padat, sehingga bisa jadi nantinya arus bebas yang tidak ada antrian akibat penumpang ini semakin sedikit, sehingga hari-hari tiap hari selalu terjadi antrian. Nah, oleh karena itu nanti di akhir di dalam season video ini akan saya sampaikan ulasan bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang perlu diambil ya. Nampak di sini masih antrian kendaraan berjalan ya, seperti itu ya. Jadi para pemirsa, memang perlintasan sebidang jalan arteri primer, jalan nasional ya, kemudian ketemu jalur ganda, itu mestinya ada satu langkah-langkah jenis perlintasan sebidang apa yang mestinya diterapkan, sehingga resiko kecelakaannya bisa berkurang, antriannya bisa berkurang, jaminan terhadap kecepatan kendaraan itu bisa lebih bagus lagi. Nah, sehingga tentunya ke depan perlu ada langkah-langkah antisipasi. Itu yang nanti saya sampaikan di akhir video ini. Setelah kita melihat tayangan video, kemudian saya membuat ulasan-ulasan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, di mana jalan nasional ini juga masih relatif sempit menurut saya, jadi masih dua lajur dua arah. Oke, simak tayangan berikutnya nanti ya. Pemirsa, saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan topik perilaku kendaraan di perlintasan kereta api JPL 41 Bypass Mojokerto ya. Ini sangat menarik. Dari tadi tayangan video saya merangkum beberapa hal yang penting. Yang pertama, fakta di lapangan terkait dengan kereta api, bahwa kereta api ini adalah jalur ganda double track. Terlihat di sebelah kanan ini ada jalur ganda dari kereta api. Yang utara ini yang jalur lama, kemudian yang sisi kanan, yang utara yang kiri, yang sisi kanan ini jalur baru ya. Tapi dua-duanya sudah dioperasionalkan, jadi jalur ganda sudah dipraktekkan, sudah diterapkan. Kemudian dari pengamatan tadi di video tampak bahwa lama penutupan kereta api kurang lebih 4 menit. Jadi sebelum kereta api datang itu di perlintasan, maka kurang lebih 3-4 menit itu sudah ditutup ya. Kemudian kendaraan yang melintas tentunya akan terus bergulir. Dari hasil pengamatan nanti bisa kita lihat ya. Itulah fakta yang terkait dengan kereta api dengan adanya jalur ganda atau double track. Nah, kemudian yang terkait dengan jalan, ini yang sangat menarik. Jalan di Bypass Mojokerto ini baru 2 lajur 2 arah ya, 2 lajur 2 arah tanpa median. Jadi tidak ada mediannya ya. Walaupun memang bahu jalannya cukup besar karena memang ini jalan nasional. Jadi status kewenangan jalan ini adalah jalan nasional ya. Jadi pendanaan dan pengelolaannya oleh pemerintah pusat ya. Sistem peran dan fungsi jalannya ini adalah arteri primer. Jadi sistemnya adalah sistem primer, sehingga memang ini menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan yang berordo satu atau punya tingkat
kegiatan nasional, karena memang ini jalan menghubungkan antar provinsi Jawa Tengah, kemudian DIY ke arah timur Surabaya maupun ke Bali ya. Sehingga memang tidak salah kalau memang jalan ini adalah jalan nasional arteri primer. Jenis perkerasannya ini ada dua macam. Yang sisi utara ke arah Surabaya itu menggunakan perkerasan lentur aspal, kemudian yang sisi selatan baru beberapa tahun yang lalu dilakukan preservasi dengan menggunakan perkerasan kaku atau rigid pavement. Kondisi perkerasan pada perlintasan dari hasil pengamatan tadi di video tampak sudah cukup bagus. Kemudian join antara jalan dengan kereta api sudah ada bagian pengamannya, yaitu menggunakan kereta api, menggunakan besi ya, menggunakan ada rel kereta api di sebelahnya, kemudian ada plat besinya, sehingga memang ini terkesan memang sangat kokoh sekali ya kalau dilihat di dalam kondisi perkerasan jalan di BCI itu perkerasan jalan perlintasannya sudah cukup bagus ya. Ya, kemudian kaitannya dengan kondisi lalu lintas, apa yang bisa saya komentari? Jadi lama kendaraan melintas sampai habis sejak palang pintu itu dibuka itu butuh waktu sekitar 5 menitan ya, 5 menit. Ya, namun demikian ada perbedaan panjang antrian di sisi utara. Ini kita ambil waktu sekitar jam 10 pagi. Di sisi utara itu antrian tidak terlalu panjang, ya panjang tapi masih tidak seberapa dibandingkan yang selatan. Itu kurang lebih 100 meter dengan antrian kendaraan kurang lebih 60 kendaraan itu. Kemudian untuk yang sisi selatan itu antriannya sekitar 150 meter atau baru habis atau panjang antriannya adalah 80 kendaraan, kurang lebih seperti itu. Kemudian kecepatan rata-rata di perlintasan itu kurang lebih sekitar 20 km per jam. Nah, ini kendaraan yang ngantri sejak dibuka itu membutuhkan waktu 5 menit. Berarti total tadi seperti apa? Nah, di sini saya memberikan ulasan. Jadi jalan raya ini, arteri primer, itu memang didominasi oleh adanya kendaraan berat, ya wajar karena memang jalan nasional arteri primer. Ya, yang menarik bahwa berapa lama kendaraan itu habis sejak palang pintu dibuka, itu kurang lebih adalah 15 menit. Padahal tadi ditutup selama 4 menit, sehingga total kendaraan itu kurang lebih itu 9 menit. Ya, walaupun antrian pertama tadi mulai dibuka 5 menit, tapi kendaraan yang paling ujung itu adalah 9 menit. Nah, ini yang menarik sehingga sebenarnya kendaraan itu kalau misalnya headway jarak antar kereta api itu melintas itu 20 menit, maka sebenarnya waktu normal yang digunakan untuk kendaraan melintas tanpa ada antrian itu hanya 11 menit. Nah, 11 menit ini untuk ukuran kualitas jalan nasional ini sangat mengganggu sekali karena hanya 11 menit setiap 20 menit. Ya. Nah, ini akan terjadi antrian yang sangat panjang, kemudian bisa memicu terjadi keselamatannya terganggu, kecelakaan risikonya menjadi lebih tinggi. Nah, apabila penerapan jalur ganda kereta api ini diterapkan secara penuh, ini sudah diterapkan, tapi belum penuh. Jadi informasinya sebelum ada jalur ganda itu kurang lebih ada sekitar 70 lintasan, tetapi setelah jalur ganda yang baru dibuka sekitar awal tahun 2024 ini, frekuensi lintasannya total sehari itu sekitar 106 dari hasil penelusuran saya. Nah, ini bisa termasuk bisa mengganggu ini terkait dengan antrian dan tundaan kendaraan di JPL tersebut. Nah, untuk itu saya memberikan ada semacam komentar usulan ya. Jalan nasional itu segera dibuat jalan 4 lajur 2 arah pakai median biar keselamatannya lebih terjaga.
Nah, segera berikutnya yang kedua adalah flyover. Ini adalah jalan nasional. Maka sudah tidak bisa ditolerir lagi kalau itu ada nanti double track kereta api, maka flyover ini segera dibangun. Ya, mumpung belum terjadi kemacetan yang panjang, mumpung belum terjadi kecelakaan, insiden yang tidak diinginkan, maka flyover ini segera dibangun. Ya, mudah-mudahan. Saya yakin Bina Marga sebenarnya sudah sering melakukan kajian-kajian tentang itu ya, termasuk saya pernah melakukan kegiatan kajian bagaimana flyover kaitannya dengan jalan rel. Tapi yang Mojokerto ini menurut saya sangat mendesak, segera ya. Oke, baiklah itulah para pemirsa yang bisa saya berikan ulasan terkait dengan JPL 41 di Bypass Mojokerto. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.